Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-71. Tayyib. Kita sekarang masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu Kitabu Al-Janaiz. Jadi pembahasan Kitabus Shalah, pembahasan Kitab As-Shalah itu banyak dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, dan ini bab yang terakhir. Ya. Ini bab yang terakhir dalam Kitabus Shalah. Setelah pembahasan Kitabul Janaiz nanti baru masuk pembahasan zakat. Ya. Kemudian di pembahasan Al-Janaiz ini insyaallah taala kita akan lengkapkan pembahasannya. Kita akan tambahkan hal-hal yang penting, yakni saya tidak meringkas, saya akan lengkapkan pembahasan Ahkamul Janaiz ini. Karena pembahasan Al-Janaiz ini pembahasan yang sangat penting sekali. Ya, mengingat karena seputar masalah jenazah itu sering terjadi di tengah kaum muslimin. Dan banyak orang yang rancu tentang tuntunan syariat dalam masalah janaiz, masalah penyelenggaraan jenazah. Dan bahkan banyak khurafat, ya, banyak khurafat dalam masalah ini. Banyak bid'ah dalam masalah jenazah ini. Sehingga bukan hanya satu orang para ulama yang menulis tentang masalah ahkamul janaiz ini, cukup banyak para ulama yang menulis tentang ahkamul janaiz. Di antara yang paling bagus adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau punya kitab yang berjudul Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha. Hukum-hukum seputar masalah jenazah dan bid'ahnya. Dan juga ada kitab Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani. Juga beliau punya kitab Ahkamul Janaiz. Dan ada ulama lain ya menulis kitabnya. Dan di sini insyaallah kita akan baca kitab Ahkamul Janaiz yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu Minhajus Salikin karya As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita akan tambahkan hal-hal yang penting dalam kitab ini. Beliau berkata, Kitabu Al-Janaiz. Al-Janaiz jamak dari kalimat janazah. Ta'rif janaiz dulu kita jelaskan. Ta'rif Al-Janaiz, definisi Al-Janaiz. Al-Janaiz ini jamak dari kalimat janazah. Ini kitab tentang masalah jenazah, ya. Al-Janaiz jamak. Dan al-janazah ini bisa dibaca dua qiraah, bisa dibaca al-jinazah di kasr jimnya
dan bisa dibaca al-janazah di fathah jimnya. Keduanya boleh. Taib. Kalau di kasrah jimnya, maka dia adalah nama untuk mayit. Ya. Jadi asalnya kalau dibaca dua-duanya ya. Kalau di fathah jimnya, saya ulang, kalau di fathah jimnya jadi bisa jenazah bisa janazah. Kalau di fathah jimnya maka dia adalah nama untuk mayit. Kalau dia di kasrah jimnya jenazah, maka dia nama untuk as-sarir. As-sarir ini ranjang kematian. Tandu ya, bahasanya tandu yang dipakai mengangkat orang yang mati. Iya. Kerangkanya ya, tandunya. 6. Dan itu asal penggunaannya ya. Dan di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala langsung menyebutkan hadis. Langsung menyebutkan apa? Hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakkinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud. Jadi masing-masing penjelasan As-Sa'di di sini nanti akan saya kasih judul ya. Dari judul ini kita akan buatkan poin-poin. Itu lebih enak. Dari judul ini kita akan buatkan poin-poin. Dan ini tulisan As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini sebenarnya kalau diberikan judul, maka judulnya dia adalah apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang hadir. Ya, amalan-amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir. Nanti ini akan kita sebutkan ya. Jadi sebelum kita bahas tentang hal ini, tentang amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir di saat orang sedang sekarat, di antaranya adalah mentalkin. Kalau di sini beliau tambahkan membacakan padanya Yasin. Kemudian nanti akan ada tambahan-tambahan yang lainnya. Talqin al-muhtadar, yakni mentalkin orang yang sedang sekarat. Iya. Di sini saya kasih apa? Saya berikan judul-judul ya. Taib. Jadi ahkam al-janaiz. Ini ahkam al-janaiz banyak ya. Kita kasih nomor 1, ma yajibu alal marid. Ini yang pertama. Apa yang wajib bagi orang yang sakit. Yang kedua, talqin al-muhtadar. Mentalkin orang yang muhtadar. Muhtadar itu orang yang sekarat. Baik. Yang ketiga, ma'alal hadirin ba'da mautihi. Ma'alal hadirin ba'da mautihi. Apa yang dilakukan oleh orang yang hadir setelah mayit meninggal. Kemudian yang keempat, ma yajuz alal lil hadirin. Apa yang boleh dilakukan bagi orang yang hadir wa ghairihim, dan selain orang yang hadir. Kemudian yang kelima, ma yajibu ala aqaribil mayyit. Yang terakhir yang keenam, ma yahrumu ala aqaribil mayyit. Jadi ada 6 sub pembahasan yang akan kita jelaskan di sini. Taib. Tentang ahkamul janaiz. Ini untuk tahap awal ya.
sebelum memandikan. Ya, dan ada sebenarnya yang ketujuh ya. Tanda-tanda husnul khatimah. Alamatu husnul khatimah. Tanda-tanda meninggal di atas husnul khatimah, baiknya. Dan tayyib. Ini 7 pembahasan yang akan saya jelaskan. Saya ulang kembali, yaitu tentang ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib dilakukan kalau orang itu sakit? Apa yang harus dia lakukan? Apa tuntunan syariat untuknya? Yang kedua, talqinul muhtadar, tentang tuntunan bagaimana cara mentalkin orang yang sekarat. Apa yang dilakukan kalau kita datang ke situ? Apa yang kita bacakan? Apa yang kita lakukan kalau dia sedang sekarat? Ini di sini banyak khurafat di sini ya. Ya, banyak khurafatnya kaum muslimin di sini. Yang ketiga, ma 'alal hadirin ba'da mautihi, apa yang wajib. Jadi ala ini maksudnya wajib ya. Apa yang wajib dilakukan orang yang hadir setelah meninggal si mayit. Yang keempat, ma yajuz lil hadirin wa ghairihim, apa yang boleh dilakukan orang yang hadir dan selain orang yang hadir setelah kematian. Yang kelima, ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa yang wajib dilakukan oleh orang yang menjadi kerabat si mayit, apa kewajibannya. Yang keenam, ma yahrumu ala aqaribil mayyit, apa yang haram dilakukan oleh kerabatnya si mayit. Dan yang ketujuh, alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Baik. Di sini As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini masuk di pembahasan kedua sebenarnya, talqin al-muhtadar, ya. Masuk di pembahasan yang kedua. Jadi sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu tentang pembahasan yang pertama, ma yajibu 'alal marid. Itu yang penting kita bahas. Baru kita bahas kitab ini, penjelasan beliau di poin yang kedua, ya. Apa yang wajib bagi orang yang sakit? Di sini ada beberapa tuntunan syariat bagi orang yang sakit. Dan ini penting sekali. Ya. Penting. Yang pertama, yang wajib bagi orang yang sakit, hendaklah dia ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dia ridha, dia rela, dia berserah diri dengan ketentuan Allah dan takdirnya, dan bersabar terhadap takdir Allah, ya, serta mengharapkan pahala. Ya, kita tambahkan, mengharapkan pahala itu juga ada. Jadi orang yang sakit itu harus selalu dua, kata para ulama, yasbir wa yahtasib. Iya. Dia pertama dia ridha dengan ketentuan Allah itu, kemudian dia sabarkan, kemudian dia harapkan pahala terhadap musibah yang menimpa dia. Baik. Kemudian yang keempat, yuhsinud dzan, dia harus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika dia berada dalam perkara ini, maka dia berada di atas kebaikan insyaallah. Karena itu Nabi SAW bersabda, ajaban li amrul mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya seluruh perkara orang beriman baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. In asabathu sarra, kalau dia ditimpa kebaikan, nikmat, syakar, maka dia bersyukur, fakana khairul lahu, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u, jika dia ditimpa musibah, cobaan, maka sabar, dia bersabar, ya, fakana khairul lahu, maka itu kebaikan baginya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang beriman di setiap seluruh kondisi baik. Mau di kondisi dapat nikmat, kondisi dapat musibah, cobaan, ujian, dia selalu berada dalam kebaikan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman itu selalu bersabar, ridho kepada segala ketentuan Allah Ta'ala, dan termasuk sebenarnya mengharapkan pahala itu penting. Selalu harus mengharapkan pahala, ihtisab. Adapun tentang wajib berbaik sangka kepada Allah Ta'ala setelah kita tertimpa musibah, bukan cuma sakit ya, musibah apa saja, termasuk sakit. Wajib berbaik sangka adalah sabda Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sampai khususnya dia kalau mau sakitnya parah ya, dan sampai dia berkata dalam hati kecilnya, kenapa saya ditimpa musibah ini?
atau ada muncul dalam benaknya, Allah Ta'ala tidak adil menimpakan saya cobaan seperti ini. Ini bahaya sekali ini ya, karena Syekh Ibnu Utsaimin ketika menyebutkan bahwa seorang yang tertimpa cobaan dan musibah lalu dia berburuk sangka kepada Allah, itu bisa mengantarnya kepada kekufuran, kata beliau. Bukan main-main, bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Ini mencacati Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara adab yang wajib bagi orang yang sakit, ya, sepantasnya dia berada di antara dua kondisi, antara takut dan mengharap. Takut terhadap dosanya dan mengharapkan ampunan Allah. Ini dua. Luar biasa ini adab ya. Yang banyak seorang muslim tidak melakukan hal ini. Seharusnya orang yang sakit itu merasa takut dengan dosa yang dia buat, dan jangan dia meninggal ini dosanya banyak. Iya. Yang kedua, di samping rasa takut itu dia juga harus berharap kepada Allah. Semua dosanya itu seberat dan sebanyak apapun pasti Allah ampuni. Maka dia berada di atas dua tuntunan syariat. Iya. Antara takut terhadap hukuman Allah, azab Allah terhadap dosanya, dan mengharapkan rahmatnya. Naam. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Di sini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW masuk menjumpai seorang anak muda dan dia sekarat. Kata Nabi, "Kaifa tajidu?" Di mana perasaanmu? Dia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, saya arjullah, aku mengharapkan Allah." Ini yakni saya mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya. "Wa inni akhafu dzunubi," dan saya juga takut terhadap dosaku. Maka Nabi bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin." Tidaklah terkumpul dalam hati seorang hamba seperti ini, dalam kondisi seperti ini, illa a'ta'allahu ma yarju, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia inginkan, wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah akan mengamankan dia dari apa yang dia khawatirkan. Ya. Apa yang dia khawatirkan. Iya. Kemudian yang ketiga, di antara adab yang wajib bagi orang yang sakit, bagaimanapun beratnya rasa sakit itu, bagaimanapun kerasnya sakit dan cobaannya, ya, la yajuz lahu ayatamanna al-maut. Tidak boleh bagi dia untuk berangan-angan untuk mati. Dia berdoa, "Ya Allah, matikan saya." Tidak boleh. Walaupun berat cobaan itu. Ini berdasarkan kisah Ummu Fadl ya. Ummu Fadl ini istri dari Abbas. Iya. Kata Nabi SAW, Ummul Fadl bercerita ya, bahwa Nabi SAW suatu ketika masuk menjumpai mereka. Sedangkan Abbas, pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, yashtaki, sedang sakit parah. Lalu Abbas berangan-angan mau mati. Dia bertamanni, berhayal, dia berangan-angan dia mau mati. Maka Nabi berkata kepada dia, "Ya ammi, la tatamannal maut." Wahai pamanku, jangan kamu berangan-angan untuk mati. Kenapa? Fa innaka in kunta muhsinan, karena jika kamu seorang yang muhsin, seorang yang baik dalam ketaatan, fa antu akhir tazdad ihsanan ila ihsanik, maka diakhirkannya umurmu itu akan bertambah kebaikanmu ditambah dengan kebaikanmu yang sudah berlalu. Iya, kalau bertambah umurmu ya. Ini kalau kamu masih hidup, kamu berbuat baik, maka kebaikanmu bertambah, maka tentu pahalamu, ya, tingkatanmu di surga pasti lebih baik. Khairul lak, maka itu lebih baik bagi kamu, ya, kata Nabi. Wa in kunta musian, dan jika engkau adalah seorang yang musi, sebelumnya engkau adalah seorang yang pendosa, sebelumnya engkau adalah seorang yang banyak melakukan kesalahan, menelantarkan banyak kebaikan, fa in tuakhir, jika diakhirkan umurmu, kamu bisa bertaubat, fatustatib, ya, kamu bisa bertaubat min isa'atik, dari kejelekan yang kamu buat, dan itu khairul lak, itu pasti lebih bagus bagi kamu. Fala tatamannal maut, maka jangan kamu berangan-angan untuk mati. Karena itu dalam hadis yang marfu dari sahabat Anas, Nabi berkata tentang orang yang terpaksa harus berdoa minta mati. Kata Nabi SAW, fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang kamu terpaksa harus berdoa minta mati karena mungkin kamu sudah parah sekali, kamu berat sekali ini rasa sakit yang menimpa kamu, jika harus kamu berdoa seperti itu, maka kata beliau, falyakul, hendaklah kamu berdoa seperti ini. Nabi ajarkan,
Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau seandainya hidup itu lebih bagus bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, dan wafatkan saja saya jika memang kematian lebih baik bagiku. Jadi ini kehidupannya dan kematiannya digantungkan kepada apa? Digantungkan kepada ilmunya Allah Ta'ala. Begitu. Jadi kehidupan dan kematiannya digantungkan kepada apa? Ilmunya Allah. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Kalau dia hidup lebih bagus, Allah lebih tahu. Dia mati lebih bagus, Allah lebih tahu. Sedangkan kita tidak. Manusia itu tidak bisa memprediksi dirinya. Sekarang dia berkata saya mau berbuat baik. Boleh jadi nanti dia jadi ahli maksiat. Atau dia mau berbuat maksiat. Boleh jadi Allah berikan dia hidayah. Jadi kematian itu Allah lebih tahu. Digantungkan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, tidak ada di sini, ya. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Dalam hadis disebutkan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian, kata Nabi, berangan-angan untuk mati karena mudarat yang turun menimpa dia. Kata beliau, ya, la yatamannayanna ahadukumul maut wala yad'u bih. Dalam lafaz yang lain juga disebutkan, Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, dan jangan dia berdoa untuk mati. Min qabli ayyatiyahu, sebelum kematian itu datang kepada dia. Innahu idza mata ahadukum inqata amalu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia telah meninggal maka terputus seluruh amalannya. Itu, ya. Wa innahu la yazidul mu'min umurahu illa khairan. Dan sesungguhnya seorang mukmin tidaklah bertambah umurnya kecuali pasti bertambah kebaikannya. Ini menafsirkan apa yang sudah lalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi seorang muslim itu bertambah umurnya maka semakin bertambah kebaikannya. Bertambah kebaikannya pasti bertambah derajatnya. Iya. Yang mirip dengan hadis ini kisah dua orang sahabat yang bersahabat, ya kan? Sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Kemudian sahabat Talha radhiyallahu anhu bermimpi melihat dua orang ini. Ya kan? Sahabat yang pertama ini meninggal di medan jihad, mati syahid. Sedangkan sahabat yang kedua, dia meninggal di atas tempat tidurnya. Padahal dia sama-sama masuk Islam, sama-sama amalannya. Cuma satu mati syahid, satu meninggal setelahnya di atas tempat tidurnya. Maka Abu Talha melihat dalam mimpinya itu, dia melihat orang yang meninggal di atas tempat tidurnya ini lebih dahulu masuk surga. Dia lebih tinggi keutamaannya dan derajatnya. Lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang mati syahid. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan bercerita, ya Rasulullah, saya bermimpi seperti ini. Kata Nabi, apakah kalian merasa takjub? Ya, sesungguhnya bukankah orang yang meninggal di atas tempat tidurnya ini, dia meninggal 1 tahun setelahnya. Dia kan meninggal 1 tahun setelah temannya yang mati syahid. Kata beliau, bukankah dia sholat? Bukankah dia berpuasa? Bukankah dia bersedekah? Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Ya, kata Nabi, sungguh jarak antara yang pertama dan kedua bagikan langit dan bumi, kata beliau. Karena masalah tambahan umur saja. Iya. Karena masalah tambahan umur. Maka kata beliau, la yazidul mu'min umurahu, ya, illa khairan. Tidaklah bertambah seorang mukmin umurnya kecuali akan bertambah kebaikannya. Iya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sering dengarkan, ya. Syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Kemudian adab yang wajib yang keempat bagi orang yang sakit, wajib bagi dia untuk menunaikan hak-haknya semasa dia belum meninggal. Jika itu mudah bagi dia, dia bayar utangnya, dia bayar hak-haknya orang, dia kembalikan apa yang menjadi hak-hak orang lain, dia tunaikan segera. Jika itu mudah bagi dia. Kalau tidak mudah bagi dia untuk menunaikan, membayarnya susah, maka dia berwasiat dengan itu. Dia berwasiat. Iya. Dan ini hadisnya sangat banyak sekali, ya, tentang harus mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah hadis yang masyhur, ya, atadruna manil muflis,
Dalam lafaz yang lain, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflis, kata sahabat, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki mata uang perak dan tidak punya harta. Orang yang bangkrut habis uangnya, habis hartanya. Kata Nabi, innal muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat, orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, puasanya dan zakatnya. Lalu datanglah orang yang pernah dia cercah, dia celah, minta hak, wa qadha fahadah, ya, dia telah menuduh orang, dia telah mencerca orang, wa akala mala hada, dia telah memakan hartanya orang, dia tidak kembalikan haknya, wa safaka dama hada, dan dia menumpahkan darah orang lain, daraba hada, dia pukul orang lain, yakni dia berbuat kezaliman yang banyak kepada orang, sehingga orang itu pun datang meminta haknya. Maka fayu'ta hada min hasanatihi, orang pertama dia berikan pahala ininya, orang kedua dia berikan pahala ininya, orang ketiga dia berikan pahala ininya, ya. Maka dia terus menerus seperti itu sampai masih ada orang yang datang meminta haknya. Maka dosa orang yang dia zalimi maka dosa orang yang dia zalimi dia menanggungnya, summa turiha finnar, setelah itu dia pun dilempar dalam neraka. Taib. Maka Nabi bersabda, man mata walahi dainun, termasuk hutang, ya. Hati-hati berutang. Barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggungan utang, falaisa samma dinarun wala dirham, maka hari kiamat, kata Nabi, tidak berlaku mata uang emas dan mata uang perak. Tidak ada lagi berlaku hari kiamat mata uang mau dibayar pakai uang, tidak bisa lagi. Walakinnahal hasanat was sayyiat, tapi yang berlaku pada hari kiamat adalah kebaikan dan apa? Kejelekan. Itu yang berlaku. Siapa yang punya kejahatan dibayar dengan pahala. Iya, itu yang berlaku. Tidak ada uang dibayar pakai uang, tidak ada. Kemudian yang kelima di antara adab yang wajib bagi orang yang meninggal, iya, hendaklah dia bersegera untuk berwasiat jika dia memiliki wasiat. Kalau dia punya wasiat, ada yang mau dia wasiatkan, harus dia istijal, segera dia berwasiat, ya. Sampai Nabi SAW bersabda, ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailatain wa lahu syai'un yuridu ayyusa bihi yusa fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih. Bukanlah hak seorang muslim dia melewati 2 malam, bermalam dia melewati 2 malam, sedangkan dia punya wasiat yang ingin dia wasiatkan, kecuali wasiatnya itu harus sudah tertulis di sisi kepalanya. Kata Ibnu Umar, saya tidak pernah melewati 1 malam pun semenjak aku mendengarkan hadis ini, kecuali pasti wasiatku sudah ada di bawah tempat tidurku. Karena beliau khawatir jangan sampai meninggal sedangkan dia memiliki wasiat. Ini luar biasa ini sahabat, ya. Kemudian di antara adab yang wajib bagi orang yang sakit masih ada, ya, yaitu berwasiat ya, yang sifatnya berwasiat tidak boleh memberikan mudarat kepada hak yang lainnya dari kalangan ahli warisnya. Itu hukumnya haram, ya. Diharamkan dia memberikan mudarat kepada ahli warisnya dalam berwasiat. Ya, saya kira ini jelas, ya. Saat dia berwasiat, dia bilang hartaku nanti ini saya serahkan kepada seluruh anak laki-lakiku yang saya sukai, yang dia sukai, ya. Itu haram. Tidak boleh memberikan mudarat kepada anak yang lainnya dari kalangan ahli warisnya yang lain. Dan masih banyak lagi, ya, dari adab yang wajib bagi orang yang sakit. Baik, sekarang kita masuk sub pembahasan kedua, yaitu talqin al-muhtadar. Tentang talqin al-muhtadar. Adab-adab mentalqin. Jadi sub yang kedua ini, kalau kita kasih judul adab-adab mentalqin orang yang sekarat. Adab-adab mentalqin orang yang sekarat. Baik. Adab yang pertama, mentalqin orang yang sekarat. Ditalqinkan untuknya la ilaha illallah. Ditalqinkan untuknya la ilaha illallah. Iya.
Tentang keutamaan mentalkin orang yang sekarat ini sangat banyak sekali dalilnya ya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang mati kalian la ilaha illallah. Di sini disebutkan ya, di dalam tambahannya lafaz itu, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhalul jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah ketika akan meninggal, maka dia pasti akan masuk surga. Jadi sini tambahannya ini penting sekali. Jadi disuruh talkinkan la ilaha illallah. Alasannya kenapa? Karena akhir kalam, akhir ucapan orang yang ada di dunia ini, kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, Nabi menjamin untuknya surga. Nah, maka dari sini nanti akan diajarkan bagaimana cara mentalkin. Iya. Kemudian hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dalam kondisi dia mengilmui la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, di sini juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengilmui la ilaha illallah. Di sini juga nanti akan ada adab. Diperhatikan ya. Di sini juga nanti akan ada adab bagaimana cara mentalkin orang yang sekarat. Ya. Jadi kita talkinkan dia nanti la ilaha illallah. Jadi tidak ada asyhadu, tidak ada. Kenapa ditalkinkan orang yang meninggal tidak ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Asyhadunya tidak ada. Ya. Asyhadu artinya aku bersaksi, karena itu panjang. Sedangkan orang yang sakit parah itu berat mengucapkan kalimat yang banyak dan panjang. Makanya Nabi mengajarkan kita mentalkin cukup la ilaha illallah. Tidak ada juga Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah itu sudah pasti dia beriman kepada Nabi SAW. Itu sudah dicukupkan, dipendekkan. Tidak ada juga kalimat asyhadu. Iya. Dari pembahasan ini kita bisa pahami ya. Terus yang kedua, ketika Nabi SAW mentaklik, ya'lam, mengilmui seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia mengilmui, baru masuk surga. Karena di sini syarat ya, man, siapa yang mati dalam kondisi mengilmui, itu syarat. Jawabannya dakhalul jannah. Jadi nanti bisa masuk surga kalau dia ucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia mengilmui. Maka seorang yang mentalkin, tidak apa-apa dia mentalkin, dia katakan la ilaha illallah, dia jelaskan maknanya. Tapi tidak perlu dia ucapkan maknanya itu. Cukup dia ucapkan saja la ilaha illallah. Iya kan? Dia yang terangkan maknanya. Dia jelaskan sedikit ringkas. Yakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa saja yang disembah, diagungkan, diibadahi, diyakini ada yang besar, bisa ini dan ini, maka semuanya batil. Cukup itu saja, ringkas. Difahamkan, karena dari hadis ini menunjukkan bahwa nanti itu bermanfaat la ilaha illallah kalau orang mengucapkannya faham maksudnya. Iya kan? Sedangkan banyak orang mengucapkan kalimat ini dan dia tidak faham. Bahkan banyak orang yang melanggar konsekuensi keharusannya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, bisa berdoa kepada selain Allah. Ini kan menentang makna kalimat la ilaha illallah. Dalam lafaz yang lain, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah, dia masuk surga. Itu juga di antara syaratnya. Iya. Baik. Jadi saya jabarkan sedikit tambahan. Jadi ini faedah yang pertama ya, penyebutan hadis-hadis tentang talqin. Kemudian yang kedua, kalimat Nabi SAW, lakkinu mautakum, di matan la ilaha illallah. Mautakum ini kalimat mauta ini orang mati. Ya kan? Kan kalau diterjemahkan ini, talqinkan orang yang sudah mati di antara kalian la ilaha illallah. Kan tidak mungkin ditalqin orang yang sudah mati. Ya, jadi kalimat di sini mautakum ya qaruba mautihi. Ya. Sudah hampir meninggal. Bahasa lainnya sekarat. Ya, jadi mautakum di sini al-muhtadar ya. Qaribul maut. Ya, itu makna mautakum. Sudah hampir meninggal. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian, yang sekarat, bukan orang yang sudah mati. Ya. Sehingga ini masuk dalam kaidah bab tasmiyatus syai' bima yusiru ilaih. Bima yasiru ilaih. Menamakan sesuatu
dengan apa yang akan dialami setelahnya. Dipahami ya? Menamakan sesuatu dengan apa yang akan dialami setelahnya. Ini kan akan dialami setelahnya nanti penamaannya. Iya. Baik. Kemudian adab yang lain dalam mentalkin. Mentalkin ini cukup marratan wahidah, cukup satu kali saja. Ya. Dalam mentalkin itu cukup satu kali saja. Faman lam yatakallam ba'da dzalik fala yanbaghi ayulaqqan. Maka apabila orang yang sekarat ini tidak mengucapkan kalimat-kalimat apapun setelah la ilaha illallah, setelah dia ucapkan la ilaha illallah tidak pernah lagi diucapkan kalimat yang lain, fala yanbaghi ayulaqqan. Tidak pantas kita mentalkinkan lagi dia kalimat itu. Paham maksudnya? Maksudnya itu mentalkin jangan didobel-dobel. Sudah, la ilaha illallah diucapkan berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, nanti para ulama yang menjelaskan ya, mereka berkata kalau antum mentalkin dia seperti itu, maka dia akan marah nanti dan dia akan jengkel, dia bilang enggak mau saya ucapkan kalimat itu. Antum yang menanggungnya. Jadi mentalkin itu butuh ilmu. Satu kali saja orang ditalkinkan, tidak perlu didobel. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah satu kali, tinggal kita fahamkan maknanya saja kan? Kan sudah tadi. Fahamkan maknanya begini, yakini. Ya sudah, stop. Kecuali kalau dia berbicara, kata para ulama, dia berbicara, misalnya apa? Tolong berikan saya minum. Tah? Berarti dia bicara. Nah, dikasih dia minum. Setelah dia minum, antum harus talkin lagi dia. Kenapa? Karena antum harus amalkan hadis ini, man kana akhiru kalamihi. Itu hadisnya tadi, makanya kita sebutkan. Siapa yang akhir ucapannya itu, maka dia masuk surga. Bukan saya minum air. Kan dia minta minum, itu kalam terakhirnya. Kan saya minta minum, saya mau ini. Berarti bukan la ilaha illallah terakhirnya. Kalau dia sudah berbicara, nanti talkin lagi. Berapa kali? Satu kali saja. Yang penting dia sudah ucapkan, sudah. Kalau dia ngomong yang lain, maka talkinkan lagi. Sampai itu yang paling terakhir. Ya, begitu maknanya. Ya, dan jangan didobel-dobel ya. Tidak boleh dobel-dobel itu orang mentalkin. Dan itu keliru ya, mentalkin dobel-dobel itu. Karena itu memberatkan si mayit. Ya, makanya diringkas itu. Jadi jangan disuruh syahadat, dikasih lengkap syahadatnya juga. Asyhadu Allah, kayak orang masuk Islam ya. La ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasul, panjang sekali ya. Nah, jangan. Cukup satu kali saja dan difahamkan maknanya. Iya. Taib. Kemudian ucapan As-Sa'di di matan, itu lagi yang kita komentari. Kalimat iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah orang mati kalian dengan bacaan surah Yasin. Iya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala berkata, amma qira'atu surati Yasin wa indahu wa tujihihi nahwal qibla falam yasih fihi hadis. Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz berkata, adapun membacakan surah Yasin di sisi orang yang akan meninggal atau menghadapkan dia ke kiblat, itu termasuk perkara yang tidak ada sama sekali hadisnya. Bahkan dibenci oleh beberapa ulama, di antaranya Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib itu membenci dia dihadapkan ke kiblat, dikhususkan. Kata beliau, alaysal mayyit imra'an musliman, bukankah si mayit itu juga muslim ji? Artinya tidak usah seperti itu ya. Orang sakit mesti dibuat seperti itu. Taib. Jadi ala kulli hal tidak ada hadits yang sahih tentang bacaan surah Yasin. Makanya hendaklah seorang berhati-hati dalam mengamalkan hadits yang lemah. Kalau hadisnya lemah, jadi kita katakan membaca surah Yasin ini tidak ada hadits yang sahih ya. Dan di syarah juga disebutkan bahwa sebenarnya ada dalil yang lain ya, hikmah dibacakan surah Yasin ya.
Di syarah disebutkan, ya hikmahnya disebutkan dalam sebuah riwayat, ma min mayyitin yamutu fayaqra'u indahu yasin illa hawwanallahu alaih. Ya. Itu ada datang dalam hadis yang lain, ya. Barang siapa yang ma min mayyit, tidaklah seorang mayyit yang akan meninggal, fayaqra'u indahu yasin, lalu dibacakan di sisi dia surah Yasin, illa hawwanallahu alaih, melainkan Allah akan mudahkan dia dalam kematiannya. Allah akan ringankan, ya, apa yang dia alami dari kematian itu. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar, ya, Al-Matalib Al-Aliyah, dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah, bi isnadin dhaif, namun sanadnya dhaif. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Marwan ibn Salim. Imam Az-Zahabi berkata tentang rawi ini, Marwan bin Salim, kata Imam Az-Zahabi, Imam Ahmad dan selainnya berkata tentang rawi tersebut munkarul hadis. Ya, dia adalah seorang munkarul hadis. Ya, Abu Arubah Al-Harrani berkata yada'ul hadis, dia telah memalsukan hadis. Ya, sudah berapa ulama mengingkarinya. Ibnu Adi berkata amatu ahadithihi la yutaba as-siqat alaih. Kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Marwan bin Salim ini tidak bisa dimutabaah oleh rawi-rawi yang thiqah terhadapnya. Ya, karena Imam Ahmad berkata munkarul hadis, munkar, kata Imam Ahmad. Orang yang mungkar hadisnya tetap mungkar. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya tidak bisa dimutabaah hadisnya, tidak bisa didukung hadisnya, tetap mungkar, tidak bisa berubah. Karena itulah para ulama membagi hadis yang dhaif terbagi dua. Ada hadis yang dhaif, dhaifnya itu yasir, dan ada dhaif syadid. Kalau dhaifnya syadid, berat, keras, seperti mungkar hadisnya, itu dhaifnya syadid namanya. Maka hadis yang dhaif yang syadid la yutaba, tidak bisa dimutabaah. Makanya semua hadis tentang Yasin itu hadisnya lemah. Jelas ini? Semua hadis tentang Yasin itu lemah. Kalau lemah berarti konsekuensinya harus berhati-hati mengamalkan hadis lemah. Tidak boleh diamalkan hadis lemah. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man haddatsa anni bihadisin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan dari saya sebuah hadis, ya, yara annahu kadzib, dia sudah lihat hadis itu ada kedustaan, ada kebohongan, tapi tetap dia menyampaikannya, tetap dia bercerita dengannya, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah satu dari dua pendusta. Kenapa kalau dia digolongkan bagian dari salah satu dari dua pendusta, dia masuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya muta'ammidan, sengaja, seperti yang disebutkan pada hadis pertama tadi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ancamannya harus dia persiapkan tempat tinggalnya dalam neraka. Berat konsekuensinya, ya. Jadi kalau hadisnya lemah, tidak usah diamalkan. Taib. Kemudian boleh tidak dibacakan Al-Quran selain Yasin? Jawabannya boleh. Kan tidak ada larangan. Yang ada larangan itu mengkhususkan surah Yasin karena ada keutamaannya, ada pahala tertentunya, ada ininya. Sementara semua hadisnya lemah, tidak boleh diamal. Kalau kita katakan dibacakan surah Al-Quran, boleh apa saja, mau surah apa, bahkan Yasin juga boleh saja, tidak ada masalah. Ya, masalah itu kalau dikhususkan. Bacakan Al-Baqarah misalnya, Al-Imran. Bacakan Al-Quran, tidak ada masalah dibacakan Al-Quran orang yang sakit. Bagus. Itu setelah ditalkin. Ya. Ini dua adab mentalkin bagi orang yang sekarat yang disebutkan oleh Sa'di. Kita tambahkan, termasuk di antara adab orang yang menjenguk orang yang sekarat adalah mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Ya. Mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Dan tidak boleh orang yang hadir di sekitar orang yang sekarat, tidak boleh dia mengucapkan kalimat apapun kecuali ucapan kebaikan. Kenapa? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyit." Apabila kalian menghadiri orang yang sedang sakit sekarat atau orang yang akan meninggal, faqulu khairan, ucapkan kebaikan saja.
Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengaminkan apa yang sedang kalian ucapkan. Banyak orang yang sekarat begini, banyak orang histeris, tak? Nah, jadi Nabi SAW peringatkan dia. Iya. Datang dalam hadits yang panjang yang tidak disebutkan di sini. Ada hadits yang panjang ketika Nabi SAW menjenguk salah seorang sahabat yang sakit, ya. Kemudian Nabi SAW melihat sahabat ini, ternyata dia pas Nabi datang dia sudah meninggal. Seingat saya Abu Salamah, ya. Iya. Abu Salamah. Kemudian Nabi berkata, sungguh dia telah meninggal. Maka manusia pun ribut, menangis. Maka Nabi SAW langsung memperingatkan mereka, ya, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat yang tidak baik di kondisi seperti ini, karena malaikat akan mendoakan doa kalian, ya. Karena biasa orang meninggal itu banyak yang dia bilang, ya, kenapa bukan saya dulu yang mati? Langsung malaikat berkata amin. Baik. Kemudian di antara adab dalam mentalkin, ya, sekali lagi, ya, tidak disebutkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu tadi. Iya. Dan demikian pula dalam mentalkin, Syekh Albani rahimahullah taala, bukanlah adab mentalkin seorang hanya memperdengarkan suaranya kepada si orang yang sakit. Dipaham, ya? Jadi mentalkin itu bukan hanya memperdengarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengeri. Bukan begitu, disuruh baca. Jadi mentalkin itu disuruh apa? Dia disuruh membacanya. Makanya di sini beliau berkata bahwa mentalkin itu bukan sekedar kita bacakan dia syahadat la ilaha illallah, disuruh dengar. Karena nanti bermanfaat kalau diucapkan. Makanya kalimatnya dalam hadis, ya, ketika Nabi menjenguk seorang Ansar, ya, seorang Ansar, Nabi berkata, ya khali, kul la ilaha illallah. Disuruh ucapkan. Ya, sama dengan pamannya, ya, Abu Talib, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Nabi suruh ucapkan, bukan Nabi berkata dengarkan. Kalau seandainya mendengarkan la ilaha illallah bermanfaat, maka sudah masuk surga Abu Talib. Iya kan? Karena Abu Talib sudah dia dengarkan berulang kali syahadat di telinganya dari Nabi SAW. Tapi dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkannya. Jadi bukan diperdengarkan, disuruh baca. Ya, disuruh baca satu kali, kemudian difahamkan. Kemudian yang terakhir dari adab mentalkin orang yang sekarat, tidak mengapa seorang muslim menjenguk, menziarahi orang yang kafir yang sekarat jika ada maslahat. Iya. Ini saya tambahkan, ya, saya perbaiki kalimatnya. Jadi tidak mengapa seorang muslim menjenguk orang yang kafir atau musyrik yang sedang sekarat jika ada maslahat tujuannya ke sana. Seperti apa? Ya, untuk mengajak dia masuk Islam. Tapi kalau tidak, maka tidak ada faedahnya. Kalau tujuannya supaya menawarkan dia Islam, mengajak dia untuk menjadi muslim, maka itu ada maslahatnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadits Anas bin Malik. Kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi SAW famarid. Dulu, kata Anas, ada seorang pemuda beragama Yahudi. Seorang pemuda Yahudi. Dia biasa berkhidmat membantu Nabi SAW. Tiba-tiba anak muda itu sakit. Lalu Nabi mendatanginya dan menjenguknya. Kemudian Nabi duduk di sisi kepalanya. Dan ini juga faedah, ya. Faedah menjenguk orang yang sakit itu duduk di mana? Hadisnya ini banyak, bukan cuma ini, ya. Hadisnya banyak. Menjenguk orang yang sakit duduk di mana? Duduk di sisi kepala, bukan di kakinya. Bukan di bagian bawah, bagian atas. Untuk memudahkan orang yang sakit untuk bercakap, lebih menampakkan rahmat, ya. Lebih menampakkan kasih sayang. Maka Nabi duduk di sisi kepalanya ketika menjenguknya. Faqala lahu aslim. Kata Nabi, masuk Islamlah. Fanadhara ila abi.
wa huwa indah. Kemudian anak muda yang Yahudi ini dia lihat bapaknya. Maksudnya kayak minta izin. Gimana ini? Ya. Bahasa isyarat ya. Suruh masuk Islam, dia memandang kepada bapaknya. Kemudian bapaknya berkata, faqala lahu ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maksudnya taati dia. Apa yang dia ucapkan. Fa aslama, maka dia masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, maka Nabi keluar dari rumah itu, meninggallah anak muda itu dan dia masuk Islam, dia bersyahadat. Kata beliau, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah yang telah membebaskan dia dari neraka. Ya. Ketika anak muda ini meninggal, Nabi berkata, "Shallu ala sahibikum." Salatkan sahabat kalian. Luar biasa ini ya. Pas mau meninggal masih Islam dia. Iya. Lalu cukup dengan satu kalimat langsung jadi muslim. Maka semua dosa yang dia buat sebelumnya akan dihancurkan. Ya, akan dimaafkan. Tayyib. Di matan selanjutnya di kitab As-Sa'di rahimahullahu taala, kalimat beliau wa tajhizul mayyit bi ghaslihi. Dan melakukan at-tajhiz. Ya. Melakukan penyelenggaraan jenazah dengan memandikannya. Berarti ini lompatnya jauh ya. Iya. Ini saya tidak bahas dulu ini pembahasan tentang masalah memandikan. Karena beliau langsung melompat di sini di matan beliau, bukan sebenarnya melompat ya. Memang begitulah di matan kitab ini. Beliau langsung menjelaskan tentang ahkam ghuslul mayyit. Ya, hukum seputar masalah memandikan jenazah. Jadi di sini akan dijelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Cuma saya tidak menjelaskan pembahasan ini dulu karena masih ada tahap-tahapan yang mesti diperhatikan terkait dengan jenazah sebelum dimandikan. Masih ada tahapannya. Kita baru berada di tahapan kedua ya. Sekarang kita masuk di tahapan keberapa? Tahapan ketiga. Apa tahapan ketiga? Ma 'alal hadirin ba'da mautihi. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir di sisi orang yang telah meninggal, ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir setelah ya orang yang sekarat tadi meninggal. Di sini adab yang wajib dilakukan oleh orang yang hadir ya. Yang pertama adalah apabila orang yang sekarat telah meninggal dan ruhnya telah dicabut, maka dia melakukan yang pertama memejamkan matanya. Satu. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Tentang dua adab ini, memejamkan matanya si mayit dan mendoakan kebaikan untuknya, diterangkan dalam hadits Ummu Salamah. Ini yang saya bacakan tadi ya. Nabi SAW suatu ketika, kata Ummu Salamah, Nabi SAW masuk menjumpai Abu Salamah. Waqad syaqqa basarah, sedangkan matanya membelalak. Fagmadahu, maka Nabi memejamkannya. Ini adabnya, gitu. Nabi memejamkan matanya, menutupnya ya, menutupi matanya. Summa qala innar ruha idza qabida tabi'ahul basar. Setelah itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ruh apabila telah dicabut maka pandangan itu akan mengikutinya. Yakni mata hitamnya lari ke atas. Ruh kalau dicabut maka pandangan akan mengikutinya. Fadajja nasun min ahli, maka manusia pun dajja itu teriak, menangis. Faqala, maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Ini kalimat ala itu kalimat tidak baik ya. Kalau lahu bagus. Ini fungsi kalimat bahasa Arab ya dalam menterjemah. Kalau kalimat lahu itu khair, kebaikan untuknya dan kebaikan untuk orang lain. Makanya kalau kita ada Allahumma aghfir lahu ya, lahu dah warhamhu lahu. Kalau alaihi doa kejelekan. Doa kejelekan. La tad'u ala anfusikum. Jangan kamu mendoakan diri kalian. Doa apa? Ya, doa kejelekan. Karena kalimatnya Allah.
Iya. Illa bi khair, kecuali doa kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kata Nabi, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya bersama dengan al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa khlufhu fi akibihi fil ghabirin, dan gantikanlah dia di belakangnya fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri, luaskanlah untuknya kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya dalam kuburnya. Ini semuanya apa? Doa. Makanya kita katakan tadi, adab bagi orang yang hadir ketika orang yang telah meninggal, kita sebutkan dua: memejamkan matanya dan mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuknya. Iya. Dan ada adab-adab tambahan yang lainnya ya. Kalau kita mau tambahkan, ada adab-adab yang lainnya walaupun tidak disebutkan dalam hadis. Ini adab-adab tambahan saja, yaitu ya kalau mulutnya terbuka maka diikat dengan kain ya. Iya. Dagunya diikat dengan kain. Dagunya dengan kepalanya supaya mulutnya rapat, tidak terbuka. Kan biasa orang meninggal itu mulutnya terbuka gini. Dan itu penampilan yang tidak baik. Makanya diikat pakai kain, biasanya kain kafan diikatkan atau sarung kadang, supaya dagunya diikat dengan kepalanya ini supaya rapat mulutnya. Dipaham maksudnya ya? Dari bawah dagu diikat sampai ke kepala supaya mulutnya rapat. Itu yang dilakukan. Itu tambahan saja ya. Dan termasuk di antara adab yang juga saya lihat disebutkan oleh sebagian para ulama, dilemaskan seluruh persendian tubuhnya. Dilemaskan persendian apa? Tubuhnya, agar tidak mengeras, supaya mudah dimandikan dan mudah dikafani. Jadi badan itu kalau baru meninggal, karena baru meninggal maka badan itu masih lemas. Tapi kalau sudah beberapa jam maka tubuhnya kaku. Ya, tubuhnya kaku, tidak bisa lagi dikasih bergerak, sudah mentok seperti itu. Makanya dilemas-lemaskan. Kemudian yang kedua, agar perutnya tidak mengembung, maka bisa disimpan benda agak berat sedikit, bukan berat sekali ya, supaya perutnya tidak mengembung. Karena apalagi kalau mau disimpan lama, biasanya itu ada kaum muslimin menyimpan lama mayit, karena lama perutnya mengembung karena masuk angin. Ya, jadi perutnya ditindih sedikit pakai benda-benda apalah. Ya, taib. Dan ini bisa dilihat ya tentang ini, meletakkan apa 3 tambahan yang saya sebutkan tadi, ya. Bisa dilihat kitab Durusul Muhimmah li A'immatil Ummah karya Syekh bin Baz. Kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga bagi orang yang hadir setelah kematian, hendaklah dia yugattauhu bisawbin. Hendaklah dia menutupi si mayit itu dengan pakaian, dengan kain ya, yang menutupi seluruh badannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini sebelum dimandikan ya. Kalau baru meninggal ini dikasih kain menutupi seluruh badan. Menutupi seluruh badan dari kepala sampai kaki. Karena hal ini dilakukan untuk Nabi SAW, bahwa Nabi SAW ketika meninggal sujja biburdi hibratin. Nabi SAW ditutupi dengan kain yang bergaris-garis atau bercorak. Ya, Nabi SAW ditutup sujje, ditutup dengan apa? Kain dari burd hibrah, yakni kain yang bergaris. Kemudian adab yang keempat, iya, adab yang dilakukan tadi dari yang pertama sampai yang ketiga, ya. Orang yang meninggal ini kalau dia meninggal bukan dalam kondisi ihram, ya. Adapun kalau dia dalam kondisi ihram, maka tidak boleh ditutupi kepalanya dan wajahnya. Kalau tadi kan disuruh tutupi semua itu pakai kain. Maka Nabi SAW kalau untuk orang yang ihram dilarang menutupi kepala
dan wajahnya. Kalau dia ihram, dia meninggal. Karena itu datang dalam hadis Ibn Abbas. Ketika ada seorang lelaki melakukan wukuf di Arafah, kemudian tiba-tiba dia jatuh dari tunggangannya. Dari tunggangannya itu menginjaknya, akhirnya dia mati. Maka Nabi SAW bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidar." Mandikan dia dengan daun bidara dan air. Dan kafanilah dia dengan 2 kain kafannya, dalam lafaz yang lain fi saubaihi, dari kain ihramnya. Ini kafani dia dengan kain ihramnya. Wala tuhannituh, dan jangan kalian tuhannitu. Tuhannitu yakni tatayyib, ya. Tatayyibu. Jangan kalian memberikan dia minyak wangi. Jadi orang yang ihram setelah dia meninggal dikasihkan kafannya dari kain ihramnya, tidak boleh ditutup kepalanya, kata Nabi, la tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Ya. Ra'sahu wala wajhahu. Jangan kalian menutupi kepalanya dan wajahnya. Ini khusus untuk orang yang apa? Ihram. Dan Nabi melarangnya memberikan minyak wangi. Jangan kasih minyak wangi. Orang meninggal kan dikasih minyak wangi. Iya. Dikasih minyak wangi. Tapi kalau ihram tidak boleh. Kenapa dilarang? Dilarang kasih minyak wangi, dilarang tutup kepala dan wajahnya. Karena orang yang ihram itu pelanggaran ihram, iya kan? Orang yang ihram itu kan tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh menutup kepala. Maka setelah meninggal diperlakukan seperti itu oleh Nabi. Tidak boleh dia pakai minyak wangi, tidak boleh tutupi wajah dan kepalanya. Fa innahu yub'ats yaumal qiyamah mulabbiyan, karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia akan baca itu nanti talbiyah kalau dia dibangkitkan. Kemudian adab yang kelima bagi orang yang hadir terhadap orang yang meninggal, yang sudah meninggal, itu harusnya dia menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Apabila telah jelas kematiannya, dikasih jelas dulu kematiannya, ya. Jangan sampai belum mati baru dia mandikan nanti, iya kan? Sini kalimatnya idza bana mautuhu, kalau sudah jelas mati. Ya, jangan sampai dia belum mati disangka mati baru dimandikan. Dan tentunya memperjelas kematiannya ini ya medis, ya. Medis, ya. Karena banyak khurafat di sini sebenarnya, ya. Terutama tadi mentalkin itu. Banyak orang Bugis kalau ada orang mau meninggal, oli jola Pak Imam. Panggil Pak Imam, pelalo nyawana. Bagaimana caranya supaya bagus keluar nyawanya ini? Itu kan cuma Allah yang bisa seperti itu. Siapapun orang yang mau meninggal itu tidak bisa dirubah-rubah yang seperti itu, diatur-atur. Seperti saja ayam, ya, yang mau dipotong, Pak Imam dulu yang potong ayamnya, kambingnya, Pak Imam yang potong. Kalau kita orang, menurut mereka selain Pak Imam kita semua orang awam. Di mana mau simpan nyawanya? Mana mau disimpan nyawanya itu ayam, iya kan? Nah, sama orang yang mau meninggal ini, kasih bagus dulu anunya, panggil imam khusus. Tidak ada yang bisa menolong dia bagaimanapun caramu. Kalau dia jahat dulu, dia tidak salat, biar imam siapa yang datang, ya kan? Iya. Kalau dia bagus salatnya, biar tidak ada Pak Imam, dia mau mati, pasti dia mati. Cuma dia butuh ditalkin saja, ya kan? Tidak perlu baca-baca yang lain. Biar berapa baca-baca dia akan mati juga. Tidak mungkin dia selamat dari kematian. Taib. Jadi disegerakan penyelenggaraan jenazahnya kalau sudah jelas kematiannya. Ini berdasarkan sabda Nabi, asri'u bil jinazah. Bisa bil janazah, bisa bil jinazah. Dua-duanya bisa. Segerakanlah penyelenggaraan jenazah itu. Jadi kalimat ini asri'u bil jinazah, kalimat ini melingkup bitagsilihi, yashmulu bitagsilihi wa takfinihi, ya kan? Wa hamlihi wa qabrihi, mencakup menyegerakan memandikannya, menyegerakan mengkafaninya, menyegerakan mengantarnya, menyegerakan menguburkannya. Ya, itu segerakan semua itu maksudnya. Asri'u bil jenazah. Segerakan semua itu, jangan diperlambat. Biasa orang tidak dia mandikan sampai 1 hari dia tidak mandikan. Kenapa? Ditunggu anaknya datang dari luar negeri. Lama sekali. Maunya kan dimandikan saja, dikafani. Kalau misalnya lambat seperti itu,
Ya, kuburkan saja, nanti dia datang ke kuburannya. Iya. Kemudian adab yang selanjutnya, orang yang sudah jelas kematiannya seperti ini, meninggal, hendaklah dikuburkan di kota di mana dia meninggal dan tidak dipindahkan ke tempat yang lainnya. Kenapa? Alasannya karena ini yunafil isra al-ma'mur bih, al-ma'mura bih. Ini menafikan penyelenggaraan jenazah yang disegerakan. Menafikan menyegerakan penyelenggaraan jenazah yang diperintahkan dalam hadis tadi. Jadi kalau meninggal, di mana dia meninggal, ya maka yang paling sunnah dia dikuburkan di mana dia meninggal. Di mana dia apa? Meninggal. Iya. Karena itu ketika ini kisah Jabir ya, kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir, lamma kana yaum Uhud, ketika terjadi perang Uhud, ya, maka keluarga beliau yang meninggal, beliau beliau bawa, dia ambil keluarganya, termasuk bapaknya ya. Dia bawa keluarganya yang meninggal di perang Uhud. Mau dia bawa kemana Jabir? Jabir mau membawanya ke Baqi. Dia mau kuburkan ke Baqi. Fanada munadi Rasulullah SAW. Maka terdengarlah panggilan utusan Nabi. Teriak, disuruh teriak. Teriaki orang yang berbuat begitu. Anna Rasulullah ya'murukum an tadfanul qatla fi madajihim. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalian untuk menguburkan al-qatla, orang-orang yang sudah meninggal, dikuburkan di tempat mereka meninggal. Jangan dibawa ke tempat lain. Ba'dama hamalat ummi abi wa khali, subhanallah. Setelah ibuku membawa ayahku, pamanku, ya semua keluarganya Jabir ini meninggal di perang Uhud. Dipapa oleh ibunya. Ibunya Jabir, kemudian pamannya, bibinya dipapa ya, meninggal semua di sana. Dipapa, dibawa semua, mau dibawa pulang ke Baqi, karena di Baqi ini negeri mereka, di Madinah. Maka Nabi SAW katakan pulang, bawa pulang semua. Maka dikuburkanlah di mana? Di tempat mereka meninggal, yaitu di Uhud. Ya, ini kejadian ya. Dan kisah yang seperti ini banyak disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Saya tidak sebutkan semuanya. Kemudian adab yang selanjutnya bagi orang yang hadir terhadap orang yang sudah meninggal. Di antara adab yang sangat penting juga adalah hendaklah segera membayarkan utangnya. Dibayarkan utangnya. Walaupun menghabiskan seluruh hartanya. Menghabiskan seluruh apa? Hartanya. Kalau ternyata dia tidak punya uang, maka kas negara ya, ia membayarkan untuknya in kana jahida fi qada'ihi, jika dia pernah mengabdi di negara, maka negara yang membayarnya. Kalau dia misalnya mengabdi di negara, misalnya dia berperang, biasa itu kan kalau di zaman dulu, di zaman Nabi, yang jadi pegawai itu adalah orang yang pergi berjihad ya. Mereka itu diberikan upah dari kas negara. Nah, kalau sekarang orang yang bekerja di kenegaraan, dia meninggal, dia tidak punya uang untuk membayarkan utang, maka dibayarkan oleh kas negara ya. Kalau tidak ada, dia tidak mengabdi, dia adalah orang umum, wira swasta atau bebas misalnya, tidak mengabdi, maka dibayarkan utangnya oleh keluarganya yang dekat-dekat atau yang jauh. Kalau tidak ada, dibayarkan oleh kaum muslimin. Dibayarkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Kisahnya ini tentang masalah utang. Sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Mata rajulun, seorang lelaki meninggal. Kemudian kata Jabir, kami memandikan dia, kami mengkafani dia, kami memberikan dia minyak wangi. Lalu kami letakkan di hadapan Nabi SAW. Sebagaimana jenazah dihadapkan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW ya diumumkan untuknya untuk salat. Faja'a ma'ana. Ya, lalu Nabi SAW datang kepada kami. Jadi sudah mau sholat ini, sholat jenazah. Kata Nabi, la'alla ala sahibikum dainan. Boleh jadi teman kalian ini punya utang. Qalu na'am. Mereka menjawab na'am. Iya ada ya Rasulullah. Dinaran. Dia punya utang 2 dinar. Fatakhallaf. Nabi mundur ke belakang. Kata beliau, sallu ala sahibikum. Salatkan sahabat kalian. Nabi tidak mau salatkan. Dia punya utang berapa? 2 dinar.
Antum tahu 2 dinar, 2 dinar itu sedikit. 1 dinar itu tidak sampai 100.000. Iya. 1 dinar itu tidak sampai berapa? 100.000. Jadi utangnya ini orang tidak sampai 200.000. Kata Nabi, fatakhallaf, Nabi mundur ke belakang, fasalla ala sahibikum, salati sahabat kalian. Faqala lahu rajulun minna. Kata Jabir, ada seorang sahabat di antara kami yang dikenal dengan nama Abu Qatadah, ma'ruf beliau. Abu Qatadah ini berkata, ya Rasulullah, huma alayya, 2 dinar itu tanggungan saya. Maka Nabi pertegas, huma alayka wa fi malik wal mayyit minhuma bari. Kata beliau, 2 utang ini antum yang tanggung, wa fi malik, dari uangmu sendiri, wal mayyit minhuma bari, dan si mayit ini telah terlepas dari itu. Qala na'am. Tanya, iya. Ini ucapan seorang berilmu, seorang pengajar itu memang harus jelas kalau bicara. Seperti ini ya, diperjelas ya. Saya yang bayar. Oh iya. Boleh jadi mungkin orang yang dia suruh. Jadi Nabi perjelas, uang nyantum, kau yang bayar, dan ini si mayit berlepas. Jadi Nabi perjelas ya. Iya. Jadi bicara harus diperjelas. Qala na'am, dia kata iya. Fa shalla alaihi. Setelah itu Nabi baru mau salatkan. Ya. Maka setelah Nabi salatkan, faja'ala Rasulullah SAW idza laqiya Abu Qatadah. Setelah kejadian itu, dalam riwayat yang lain disebutkan laqiyahu minal ghad, Nabi menjumpai dia keesokan harinya. Kata Nabi, ma sana'ata dinaran. Apa yang kamu sudah lakukan dengan 2 dinar itu? Kau sudah bayar? Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, inna mata amsi. Dia baru kemarin dia meninggal. Ya, masih baru-baru ya. Baru saja dia kemarin meninggal. Maka setiap Nabi ketemu dengan dia, ketemu lagi, Nabi tanya lagi, apa yang kamu lakukan dengan 2 dinar itu? Ini. Nabi tidak sampai 200.000 ini Nabi tanyakan terus itu uang. Kenapa kira-kira? Kalau qada itu huma ya Rasulullah. Ya, sahabat Abu Qatadah berkata, saya sudah bayar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ala al-ana hina baradat alaihi jilduhu. Sekarang kulitnya baru dingin. Kemarin dia tidak pernah dingin, panas dia, tersiksa. Ya, padahal utangnya berapa? Tidak sampai 200.000. Ini luar biasa ini ya. Jadi jangan main sama utang. Nanti saya bayarkan. Bayar antum pakai uangmu, jelas, kasih jelas, dibayar cepat. Tersiksa orang yang meninggal tidak bayar hutangnya, tersiksa. Ya kalau 1 tahun baru dibayar, kata Nabi sekarang baru dia dingin kulitnya itu. Dalam hadis Abu Hurairah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, jiwa orang mukmin itu akan bergantung, akan tergantung. Mu'allaqatun itu tertahan, jiwanya tertahan disebabkan oleh utangnya sampai utangnya dibayarkan. Iya. Ini adab ya. Bagi orang yang hadir terhadap orang yang meninggal, dia harus segera membayarkan apanya? Utangnya. Walaupun mengharuskan habis uangnya, habis hartanya. Misalnya kalau dia punya harta, dia punya mobil, punya rumah, dia punya utang 100 juta. Jual mobilnya, jual semua. Harus dijual itu. Kecuali dia sudah tidak punya harta, maka pemerintah yang bayarkan kalau dia mengabdi. Kalau dia tidak mengabdi, maka kaum muslimin yang membayarkan utangnya. Boleh kaum muslimin yang bayarkan utangnya, seperti Abu Qatadah tadi. Kemudian adab yang keempat, ma yajuz lil hadirin wa ghairihim. Ini ringkas saja ya. Apa yang boleh dilakukan bagi orang yang hadir ya setelah meninggalnya si mayit? Itu tadi apa yang wajib ya? Itu tadi semuanya apa yang wajib dilakukan. Menutup mata, mendoakan kebaikan, menyegerakan penyelenggaraan jenazah, dan seterusnya. Kalau sekarang ini apa yang boleh bagi orang yang hadir terhadap orang yang meninggal? Yang pertama, boleh bagi orang yang hidup, yang hadir di tempat itu, boleh bagi dia menyingkap wajahnya si mayit dan menciumnya. Iya, boleh. Jadi misalnya dia sudah dikafani. Dia mau buka wajahnya, dia cium, tidak ada juga masalah ya. Cuma ya kalau dia belum dikafani, dia mendatanginya bagus ya. Kalau misalnya kainnya tertutup tadi kan, tertutup semua kan, sudah kita sebutkan tertutup semua, dan dia datang, dia mau menyingkap kain itu dan dia menciumnya, la ba'sa, boleh. Termasuk al-buka alaihi salasata ayyam,
menangisi si mayit selama 3 hari. Dan menangisi di sini bukan bermakna niyaha, meratap. Menangis di sini ya meneteskan air mata karena sedih, boleh. Iya. Jadi boleh menyingkap wajahnya si mayit dan menciumnya dan menangis untuknya 3 hari. Berkabung bahasanya ya. Dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, ketika abihku meninggal, ayah beliau meninggal ya, ja'altu akshifu thawb an wajhihi abaki. Maka saya menyingkap kain dari wajahnya kemudian saya menangis. Wa nahauni, orang yang hadir di situ melarang saya. Wan nabiyyu la yanhani, sedangkan Nabi tidak melarang saya. Berarti boleh. Hadis lain, kisah Abu Bakar ya, As-Siddiq masuk menjumpai Nabi SAW yang sudah meninggal, terbujur, ditutupi dengan kain musajjai biburdi habrah. Sudah kita sebutkan tadi ya, Nabi ditutupi dengan kain dari atas kepalanya sampai bawah. Fakasyafa an wajhihi, itu syahidnya ya. Maka Abu Bakar pun mencium wajah Nabi SAW. Thumma akabba alaihi faqabbalahu, kemudian Abu Bakar mencium baina ainaihi, antara 2 keningnya. Iya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa boleh. Iya. Ini kalau belum dikafani ya. Ini dalilnya ini yang zahirnya nampak sekali jelas. Mereka menciumnya, menyingkap kainnya itu sebelum dikafani. Kalau sudah dikafani itu susah dibuka wajahnya ya. Karena sudah diikat semua pakai tali. Jadi tidak dibuka lagi. Susah. Kemudian hadis lain, Nabi SAW masuk menjumpai Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit, sedangkan Utsman bin Maz'un pada waktu itu sudah meninggal. Fakasyafa an wajhihi, Nabi menyingkap wajahnya dari kain itu, kemudian Nabi menciumnya. Adapun tentang dalil bolehnya menangis selama tidak takalluf melampaui batas, itu dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik, keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas, dakhalna ma'a Rasulullah SAW ala Abi Saif. Kami pernah masuk menjumpai Abu Saif. Ya. Kami pernah dakhalna ma'a Rasulullah SAW ala Abi Saif. Ya, wa kana dhi'ran. Kami pernah masuk bersama Nabi SAW ala Abi Saif, kepada Abu Saif. Abu Saif ini adalah suaminya ya, yang telah menyusui Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim anaknya Nabi SAW. Ya, kan kalau orang Arab itu mereka kalau kecil itu ada namanya ibu susu. Ya. Siapa yang lancar asinya itu dikasih susu di situ dia. Bahkan Nabi SAW juga kan disusukan oleh siapa? Siapa yang menyusukan Nabi SAW waktu masih bayi, masih kecil? Siapa? Halimah Sa'diyah. Ya. Halimah Sa'diyah tah? Iya. Ini Ibrahim disusukan oleh istrinya Abu Saif ini. Iya. Maka ketika Ibrahim meninggal, Ibrahim anaknya Nabi SAW, fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Maka Nabi SAW memeluknya dengan erat dan Nabi menciumnya. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalik. Kemudian kami pun masuk kepadanya setelah kejadian itu. Ya, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, dan Ibrahim ini sudah menghembuskan nafasnya, sudah meninggal. Maka Nabi SAW pun matanya meneteskan air mata. Ini Nabi SAW menangis, air matanya mengalir. Lalu berkatalah Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, antum juga menangis ya Rasulullah. Yang difahami oleh sebagian sahabat mungkin menangis itu tidak boleh ya. Ternyata Nabi menangis. Kata sahabat, antum juga menangis ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, ya Bna Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, air mata ini adalah bentuk rahmat, kasih sayang, kasihan, ya kan? Bentuk rasa ibah, rahmat, kasih sayang kepada keluarga yang meninggal. Thumma atba'aha bi ukhra faqala innal aina tatma. Kemudian Nabi SAW berkata, innal aina tatma, sesungguhnya mata ini mengalirkan
air, ya. Sesungguhnya mata mengeluarkan air mata, wal qalbu yahzan, sedangkan hati itu bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya perpisahan denganmu atau kepergianmu ya Ibrahim sungguh benar-benar sangat menyedihkan kami. Ini ikhwan fillah, dalil jelas menunjukkan bahwa boleh menangis. Dan hadis semisal ini banyak, ya, bukan cuma hadis ini. Banyak hadis yang lainnya. Nabi SAW menangis karena sahabatnya meninggal, Nabi menangis karena kerabatnya meninggal. Banyak sekali, ya. Intinya dalam sebuah riwayat, seorang itu tidak disiksa karena ini, kata Nabi. Ya. Jadi seorang disiksa bukan karena air matanya yang menangis, tapi seorang disiksa karena lisannya yang berbicara. Maksudnya apa? Niyaha yang terlarang adalah air mata yang keluar, sedangkan lisan yang berbicara tidak baik. Itu sebenarnya niyaha. Adapun sekedar menangis, biar dia menangis nangis-nangisnya, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia berbicara. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan bagian dari golongan kami orang yang tertimpa musibah, dia memukulkan wajah, dia memukul wajahnya, dia tampar wajahnya, dia robek pakaiannya, dia benturkan kepalanya, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan dia berteriak-teriak dengan seruan kebodohan jahiliyah. Maka tidak mengapa ya orang yang meninggal itu menangis. Cuma jangan dia menangisnya itu takalluf, berlebihan sampai mengeluarkan suara teriak-teriak. Itu yang tidak bagus. Dan itu menangis dalam bentuk berteriak mengeluarkan suara, itu dicela dalam Islam, dilarang, ya. Sampai suatu ketika ada Jabir itu, seingat saya ada seorang sahabat yang, seingat saya Jabir, ya. Waktu beliau sakit, pingsan, tiba-tiba teriak keluarganya, maka beliau marah sekali. Jangan teriak, tidak boleh teriak-teriak orang kalau orang meninggal sakit seperti ini, tidak boleh. Dilarang teriak, ya. Jadi tenang, kalau mau menangis saja. Silahkan menangis, cuma jangan teriak, ya. Karena niyaha ini nanti akan datang pada pembahasan setelahnya tentang pembahasan yang ke-6, apa yang haram dilakukan bagi orang yang kerabatnya orang yang meninggal. Salah satunya apa? Niyaha, berteriak, meraung-raung, menaburkan pasir di kepala, membenturkan kepala di tembok. Itu niyaha semua itu. Ya, dan ada bentuk-bentuk niyaha nanti akan saya sebutkan dari kebiasaannya orang Arab. Ya, kalau orang Arab itu beda niyahanya dengan orang di sini, ya. Kalau orang Arab itu niyahanya beda dia. Kalau dia itu niyaha itu dia berkumpul, orang meninggal, kumpul begini, dia di tengah-tengah. Jadi kalau ada lagi orang yang masuk, bersamaan teriak, begitu. Jadi dia memang kumpul di situ. Jadi kalau ada orang masuk, bersamaan teriak. Ada bentuk lain. Kalau ada orang masuk, dia taburkan pasir di kepalanya. Itu bentuk niyaha di zaman dulu, ya. Ya. Dia taburkan pasir di kepalanya sebagai gambaran kesedihan. Dan orang yang paling parah di alam semesta melakukan niyaha adalah orang Syiah. Orang Syiah, itu niyaha orang Syiah sama siapa? Sama Al-Hasan bin Ali. Dia pukul-pukul badannya, itu niyaha itu. Menampakkan penyesalan dengan kematiannya Al-Hasan bin Ali. Dia pukul badannya, dia kasih berdarah-darah badannya sebagai bentuk penyesalan. Dan niyaha itu haram. Iya, niyaha itu haram. Ya, bahkan yang paling hebatnya itu orang Syiah itu dia keluarkan semua manusia pada hari Asyura, ya. Pada hari Asyura itu dia keluarkan semua keluarganya, sampai yang bayi-bayi yang masih kecil umur 1 tahun, 2 tahun, setengah tahun dikeluarkan. Kemudian dikasih keluar darah di kepalanya, dikasih pisau di kepalanya, keluarkan darah sebagai bentuk lambang, ya, kasih sayang kepada Ali, kepada Al-Hasan bin Ali. Dan itu semua kebodohan, ya. Ya. Kebodohan. Kalau ada orang yang mau seperti itu, yang paling bersedih sebenarnya sahabat meninggalnya Nabi SAW. Tidak ada yang berbuat seperti orang Syiah. Ya, sampai dia kasih berdarah badannya. Ya. Jelas, ya? Saya kira ini cukup, insyaallah taala. Nanti kita lanjut pada pertemuan akan datang pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.